Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk siang ini kita bakal membahas tentang itu ya. Kemarin kita membahas mengenai COVID ya. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Aku share screen. Mana itu? Nah, oke. Udah kelihatan semua kan? Ini bahas tentang kalau yang ini Kelihatan, membahas Mas. tentang itu ya, varian Delta. Kita bahas si COVID-nya dulu aja. Ini jadi jurnalnya dari itu ya, si NCBI. Aku share linknya nih. Taruh di chat. Bentar. Nah, itu linknya. Kalau kalian mau buka sendiri filenya. Oke. Sekarang ini aku kecilin. Oh, depan kecil. Oke. Oke, kita mulai aja. Jadi pertama dari abstraknya dulu kita baca. Jadi abstrak ini paling istilahnya kalau dari artikel itu paling enak kita mau melihat, istilahnya mau membaca itu kayak abstrak itu seperti memberi kita sebuah review gitu ya, membuka dulu. Jadi kita dikasih tahu kira-kira nanti yang mau dibahas apa. Terus misalnya kalau itu suatu penelitian ya, artikel penelitian biasanya nanti bakal dikasih juga findings-nya itu apa. Jadi results dan conclusion itu biasanya juga dimasukkan ke dalam abstrak. Jadi ketika kita membaca abstrak itu biasanya kita langsung tahu secara umum gitu rangkuman dari si artikelnya gitu. Ini SARS-CoV-2 ya, kita tahu pas Desember 2019 ya pertama dia itu muncul di Wuhan. Transmittable, number of deaths ya bla bla bla. Ini published April 2020 ya, jadi tahun lalu. Lack of targeted therapy continues to be a problem. Jadi dulu itu masih belum ketemu nih cara untuk istilahnya menangani si COVID ini. Bagaimana cara menangani pasien COVID dengan proper gitu, dengan sesuai. Ini pertama kita dikasih tahu introduction dari ininya, dari asal mulanya. Nah ini homologinya tinggi ya. Jadi artinya dia dinamai SARS-CoV-2 karena secara struktural dia itu mirip dengan SARS-CoV yang pertama muncul itu. Itu yang agak menarik adalah memang 2019 nCoV ini dia mirip sekali dengan SARS-CoV. Tapi di sini dikatakan homologi ya. Jadi apa? Dia secara molekuler mirip, tapi dia menjalankan dua hal yang berbeda gitu. Istilahnya penyakitnya beda, tapi kalau dilihat secara molekuler, terutama dilihat di protein atau di genomnya sendiri, itu mirip. 80% kemiripannya sekitar 80% terhadap si genomnya SARS-CoV gitu. Nah, SARS-CoV itu yang pertama itu dia bikin ARDS atau biasanya kalau nggak salah disebutnya MERS gitu ya. Yang kejadiannya dulu 2002-2003. Nah, outbreak-nya itu dikonsider artinya diperkirakan gitu ya. Berasal dari zoonotic transmission di seafood market di Wuhan. Jadi awalnya mikirnya oh ini disebarkan oleh hewan kayak misalnya Ebola gitu kan. Ebola itu vektornya adalah waktu itu apa ya, hewan apa itu? Mamalia apa ya? Kalau nggak salah kelelawar juga. Nah di sini yang sempat disuspek waktu itu awalnya juga sama kelelawar karena waktu itu ada wet seafood market gitu ya. Jadi maksudnya wet seafood market itu artinya
yang dijual di sana itu hewannya ya bukan hewan udah siap masak gitu, bukan, tapi hewan yang dijual ya misalnya ayam gitu ya masih baru disembelih gitu, atau ayam hidup gitu kadang masih dijual di sana. Jadi hewan-hewannya itu masih barusan disembelih dan diduga awalnya disebarkan dari sana, dari pasarnya. Ternyata ditemukan bahwa si penyebarannya ini justru sebenarnya lebih dominan itu bukan disebabkan dari hewan ke hewan, tapi justru dari manusia ke manusia sendiri. Nah, outbreak-nya itu jadi yang setelah itu kita pandemi itu ya disebabkan karena orang yang ada di Wuhan yang contracted disease-nya ternyata keluar dari Wuhan. Ada yang waktu mau di lockdown itu sempat istilahnya kan sempat panik gitu ya, panik dan banyak orang yang kabur, eksodus gitu ya, mass eksodus kabur dari Wuhan, dan mungkin salah satu dari mereka itu, ya nggak salah satu, banyak di antara mereka itu yang sebenarnya sudah contracted disease tapi belum menunjukkan gejala gitu ya. Jadi kan kita tahu bahwa ada namanya masa inkubasi ya, masa di mana virus itu masih menggandakan diri dan melakukan replikasi dan kawan-kawan, tapi tingkat infeksinya ini belum sampai menyebabkan gejala pada tubuh, berarti belum sampai memunculkan respon imunologisnya belum muncul, makanya itu namanya fase inkubasi. Baru setelah respon imunologis muncul seperti misalnya itu demam dan kawan-kawan, itu baru kita sebut dia sudah, istilahnya dia itu baru terkena penyakitnya bukan virusnya saja tapi sudah contracted disease. Nah, terus habis itu, jadi ini primarily dia affects the respiratory system ya. Pertama itu dia yang utama itu yang terdampak oleh SARS-CoV-2 itu yang ditarget itu adalah sistem pernapasan. Nah, tapi beberapa organ lain itu juga involved. Jadi beberapa organ lain itu juga bisa terkena damage dari SARS-CoV-2. Makanya SARS-CoV-2 itu gejalanya nggak cuma batuk-batuk aja. Ada juga pada beberapa kasus itu di Amerika Selatan kalau nggak salah itu banyak ditemukan bahwa si COVID ini dia itu menyebabkan diare gitu, menyebabkan gejala diare. Karena memang sebenarnya kalau diteliti nanti kita tahu di bawah ternyata ada reseptor ACE2 juga yang diekspresikan di saluran pencernaan gitu. Nah, ini ranging signifikan hipoksia bla bla bla. Disease total epidemiological clinical trials ya bla bla bla. Intinya adalah dicari gitu ya, dicari obatnya. Nah, yang mulai dicari itu obat antivirus itu ya, lopinavir, ritonavir, remdesivir, dan mungkin yang sering didengarin adalah hydroxychloroquine atau biasanya disebut cuman hidrokloroquine aja atau bahkan cuman nyebutnya gampangnya chloroquine. Nah, ini obat yang seperti ini waktu itu dicoba sebagai obat antivirus gitu waktu itu dalam menangani pasien COVID. Terus juga ada azithromycin. Nah, ini ya seperti namanya, kalau sudah seperti ini berarti apa? Ini antibiotik ya. Tapi mungkin dia justru bisa membantu dari mencegah adanya infeksi sekunder gitu ya, patogen yang lain yang memperparah. Nah, waktu 2020 belum ketemu ya, intinya belum bisa disimpulkan bahwa itu sebab obat-obatan tadi itu benar-benar ampuh gitu ya. Belum ada studi yang menunjukkan efektivitas dari penggunaan obat-obatan tersebut. Nah, ini classification-nya. Nah, kalau ini kan pembahasan tentang epidemiologi ya. Jadi kayak membahas berapa yang kena, banyaknya siapa gitu ya. Istilahnya data dari pengidapnya. Data dari pengidap itu seperti apa statistiknya. Nah, secara umum yang biasanya penting untuk dilihat itu adalah ini, klasifikasi dari pasiennya. Pasien COVID-19 itu kita bagi menjadi, ini di sini kalau di sini dibagi menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dengan yang satunya ini gimana ya, disebut pasien juga nggak pas juga, tapi karena dia nggak menunjukkan gejala gitu, tapi ya dia masih mengidap penyakitnya juga sih, mungkin masih bisa disebut pasien. Nah,
asimptomatik atau yang sering kita sebut sebagai OTG ya, orang tanpa gejala, itu dia dites menggunakan PCR. Ketika dites menggunakan PCR yang menarget genomnya COVID ya, dia menarget genomnya COVID ya, asam nukleatnya ya, itu dia dites positif. Tapi nggak ada clinical symptoms. Jadi kuncinya adalah nggak ada clinical symptoms. Jadi dilihat orang itu sehat-sehat aja biasa gitu. Tapi ternyata dia sebenarnya kalau di PCR positif. Nah, ini sebenarnya yang menyebabkan penyebaran COVID itu sangat cepat pada waktu awal-awal itu adalah keberadaan golongan asimptomatik ya. Jadi waktu di Wuhan banyak orang yang istilahnya kabur, tapi screeningnya waktu itu kita belum bisa membuat screening yang bisa sampai istilahnya PCR masih susah, belum tersedia secara massal. Nah, akhirnya screening yang dilakukan di tempat-tempat public, istilahnya public facilities dan public transportation, itu screening yang bisa dilihat cuma dari gejala luar, yang mana ternyata kita tahu bahwa ada OTG. Nah, itu yang menyebabkan adanya istilahnya si dari Wuhan itu bisa menyebar kemana-mana ya, karena si orang-orang ini ternyata ada yang asimptomatik gitu. Jadi ada yang nggak punya gejala tapi ternyata mengidap. Nah, yang mild itu dia ya, ini mild itu yang ringan ya, maksudnya mild itu ringan. Nah, mild ini, nah ini ya, jadi simptomnya itu seperti ISPA, acute upper respiratory, jadi pernapasan atas ya. Ini mialgia, cough, nah sore throat, nah ini lehernya nggak enak rasanya, terus ya kayak orang pilek seperti biasa gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan kita ini susah untuk mendiagnosis COVID ketika awal-awal, karena sebelum tersedia analisis molekuler yang massal itu kita cuma bisa melihat gejala mild, moderate, severe, dan critical. Nah, baru mulai ketahuan di moderate ya. Jadi kalau di mild ini orang masih bingung antara cuman pilek aja atau jangan-jangan OTG gitu. Jangan-jangan, ya bukan OTG lagi, tapi jangan-jangan kena gitu. Nah, ini ya menariknya ada ini. Abdominal pain, vomiting, sama diarrhea, sama nausea nih. Jadi nausea itu ya, ini kan gejala-gejala yang dimunculkan dari apa? Dimunculkan dari sistem digestif ya. Digestive system. Jadi apa? Berarti dia juga terdampak, nggak cuma si respiratory system. Terus ada juga pneumonia. Nah, ini pada moderate ini mulai muncul pneumonianya ya. Pneumonia itu ya apa sih? Pneu itu maksudnya paru-paru gitu ya. Pneumonia itu seperti apa ya? Paru-paru basah lah kalau bahasa Indonesianya bilangnya gitu biasanya. Tapi biasanya nggak disertai dengan ini, nggak ada hipoksemia kalau yang moderate. Artinya kalau di CT scan memang kelihatan, oh ada luka, ada lung damage-nya. Tapi kalau di saturation oksigennya nggak kelihatan turun oksigen saturationnya, cuman kelihatan kayak batuk berat gitu. Nah, yang severe ini yang sampai mengalami hipoksemia. Jadi oksigennya hipo itu rendah, itu oksigen, emia itu artinya adalah kandungan di dalam darah. Jadi emia ini menandakan contained in blood gitu. Nah, kalau hypoxemia berarti oksigen di dalam darahnya rendah, saturasi oksigennya. Ini ya SpO2-nya di bawah 92%, dengan umumnya itu 95 sampai berapa ya? Sampai 92 itu borderline-nya. Nah, terus ada kritikal. Nah, kritikal ini yang mulai gejalanya parah, yang biasanya butuh sampai pakai ventilator ya, yang kalian biasanya sering dengar-dengar kata ventilator. Nah, itu dia biasanya yang digunakan untuk pasien yang memiliki gejala kritis. Kok klasifikasinya pasien kritis gitu. Nah, ini yang berbahaya apa? Ada ensefalopati ya. Bisa mengalami pembengkakan ensefalus gitu. Lapisan otak. Kenapa? Karena ya infeksi ini bisa menyebabkan inflamasi ya. Myocardial injury. Kenapa kok ada myocardial injury? Karena si reseptornya juga ternyata bisa ditemukan di daerah itu. Jadi juga bisa merusak si sel otot jantung.
Heart failure karena kerusakan miokardial biasanya nanti nyambung ke sini, dan juga disebabkan akibat ini ya SpO2 yang rendah ini sehingga jantungnya bekerja terlalu keras, terus ya jantungnya bisa gagal jantung. Coagulation, nah ini coagulation ini yang sering dibahas juga, itu dia coagulationnya disebabkan oleh ya pertama ya karena ada zat asing ya, itu memang virus itu adalah partikulat yang asing gitu di dalam darah. Nah karena di dalam darah ada partikel asing, ya berusaha untuk dikondensasi, berusaha untuk ditangkap, dikoagulasi oleh antibodi. Cuman ya ini beresiko apa? Beresiko menyebabkan koagulasi di dalam darah. Nah ini koagulasi di dalam darah ini bisa menyebabkan apa itu namanya? Ya blockage ya. Jadi bisa menyebabkan blockage, dan itu kalau ya dimanapun bagian tubuh yang terjadi blockage itu berbahaya. Apalagi kalau di organ-organ penting seperti otak. Nah, terus ini dysfunction and acute kidney injury ya. Karena kidney yang menghasilkan angiotensin ya, dia juga punya ACE gitu. Angiotensin converting enzyme ya, otomatis dia juga termasuk targetnya gitu. Itu ya. Untuk klasifikasinya dan istilahnya kenapa kok terjadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke mechanism of invasion into host cells. Jadi ini yang mulai kita membahas ke si SARS-CoV-nya itu ngapain di dalam, secara fisiologis dia ngapain. Nah, coronavirus itu dia positive sense ya, positive sense single stranded RNA virus. Kalau di pembagian Baltimore berarti dia itu kalau nggak salah yang 4. Coba kita lihat nih. Baltimore classification. Oke. Bentar. Nah ini nih. Ini yang diagram yang gampang banget. Oke, bisa dilihat di sini ya. Pertama, kelas 1 itu adalah double strand DS DNA. Kelas 2 itu adalah single strand DNA yang nantinya dia bisa menjadi DS DNA ketika sudah masuk ke dalam inang. Jadi berasimilasi, jadi dia menggandakan bukan menggandakan, mengkomplementasi template-nya dia sendiri. Setelahnya genomnya dikomplementasi terus jadi. Nah, kelas 3 itu dsRNA. Jadi RNA yang double strand. Sementara yang kelas 4, nah itu 4 dan 5 ini baru yang dia positif dan negatif. Jadi yang positif ini nanti dia diubah jadi negatif dulu ya. Jadi negatif, baru negatifnya nanti dia dijadikan template. Berarti apa? Berarti si positif, si genomnya itu adalah coding strand. Sementara yang istilahnya yang positifnya itu adalah sense. Sementara yang negatifnya ini antisense. Antisense dipakai buat bikin mRNA, kan komplementasi kan. Berarti nanti negatif jadi positif lagi gitu. Sementara yang kelas 5 itu dia yang menarik ini langsung jadi ya, kelas negatif ssRNA itu dia langsung membentuk lagi mRNA karena karena dia udah langsung bisa, berarti apa, genomnya dia itu sifatnya sebagai template bukan sebagai coding strand, jadi antisense gitu ya. Nah, ada juga untuk kelas 6. Nah, ini kelas 6 dan kelas 7. Nah, kelas 6 ini yang retrovirus dan kawan-kawan biasanya. Itu menggunakan SS single strand ya RNA, terus dia menggunakan enzim reverse transkriptase. Jadi kalau untuk COVID itu dia nggak pakai reverse transkriptase, dia pakainya RNA dependent RNA polimerase. Nah, ini RNA dependent RNA polimerase itu akurasinya rendah juga. Jadi ya sebenarnya hampir sama aja seperti ssRNA yang pakai reverse transkriptase. Jadi laju mutasi dari kelas 4, 5, dan 6 sampai 7 juga ya. Jadi mulai dari 4, 5, 6, 7 itu laju mutasinya tinggi. Makanya sering ditemukan penyakit-penyakit baru. Artinya ditemukan virus-virus baru dari kelas ini. Karena kelas-kelas ini mudah mengalami mutasi gitu. Nah, kalau yang reverse transkriptase gimana? Ya seperti reverse transkriptase. Jadi dia pertama template-nya pakai RNA ini ya, RNA dipakai template, terus habis itu dia dipasangin DNA, DNA-nya lepas karena dia tinggal single strand DNA, terus nanti dia single strand DNA-nya dilengkapi dengan DNA lagi. Menjadi double strand DNA gitu. Terus baru itu nanti dipakai buat transkripsi. Jadi itu buat kelas-kelasnya virus. Kita lanjut lagi ke bentar.
Mana tadi judulnya? Review. Nah, ya. Nah, kita udah mulai masuk nih ke mekanismenya tadi. Jadi kan dia positive sense single stranded RNA virus of 30 kilobase. Jadi ukuran genomnya lumayan kecil kalau orang bilang, cuman sekitar 30 kilobasa gitu. Kalau dibandingkan dengan bakteri dan kawan-kawan itu ukurannya kecil ya. Ini bisa jadi adalah suatu ukuran mRNA dari suatu gen di misalnya di bakteri gitu. Atau di eukariot itu bisa jadi mRNA doang ukurannya segini. Nah, ini ya yang menarik adalah they infect a wide variety of host species. Jadi ini menurut si jurnal ini Japanvar dan T-cell mediated immune response to respiratory coronaviruses itu mereka menemukan bahwa host spesiesnya itu macam-macam. Nah, host spesiesnya macam-macam. Jadi ini coronavirus ya. Jadi ini famili atau genus atau famili lupa. Ya itulah. Jadi dia jangan-jangan kelas gitu ya. Tapi intinya dia suatu clade gitu ya. Suatu clade coronavirus itu suatu clade. Nah, mereka ini largely divided. Umumnya dibagi menjadi 4 genera ya. 4 genera itu apa ya? Ya artinya di istilahnya subkelasnya dia lah, pembagiannya lagi di bawahnya itu ada alfa, jadi coronavirus alfa, beta, gamma, dan ini satunya apa ini? Theta ya gitulah. Jadi kita tahu bahwa dia punya 4 varian gitu, 4 keluarga gitulah di bawahnya, 4 kelas, 4 golongan berdasarkan genomic structure gitu. Nah, alpha dan beta coronaviruses infect only mammals. Jadi berdasarkan penelitiannya ini bahwa we know so far ya. Jadi ini pas awal-awal muncul, jadi dia berusaha memetakan nih, berusaha mencari tahu coronavirus itu asalnya dari COVID-19 ini virusnya asalnya dari mana. Gitu. Nah, ternyata dia itu termasuk golongan beta ya. Jadi dia termasuk golongan beta, dia itu yang menginfek mamalia saja. Jadi dia cuma cocok reseptornya istilahnya spike proteinnya cuma cocok binding dengan reseptor di mamalia. Nah, human coronaviruses such as 229E dan NL63 itu dia adalah coronavirus yang umumnya kita kenali menyebabkan flu ya, menyebabkan common cold. Common cold itu ya flu kayak biasanya yang sakit pilek, batuk, terus nggak enak badan, nah itu. Dan croup itu. Jadi mereka itu asalnya dari coronavirus. Nah, sementara SARS-CoV yang Middle East, yang MERS itu ya, yang waktu itu sempat menyebabkan agak huru-hara ya, karena kan Middle East terutama di Arab ya, Saudi Arabia itu kan dikunjungi setiap tahun oleh banyak pilgrimage, banyak orang yang pergi berangkat haji. Nah, ini menyebabkan permasalahan. Jadi waktu itu MERS itu akhirnya caranya dia mengatasi adalah si Saudi Arabia melakukan vaksinasi dan mempersyaratkan vaksinasi untuk setiap orang yang akan berangkat haji pada tahun itu. Lumayan efektif, lumayan efisien dalam mengatasi pandeminya. Dan kalau nggak salah karena si MERS-CoV ini dia vektornya adalah istilahnya main spreadingnya itu dia penyebaran utamanya tergantung pada vektor, bukan human to human, tapi bergantung vektor. Waktu itu kalau nggak salah unta ya, makanya waktu itu susu unta waktu itu sempat di-ban karena ya dia menjadi vektor menyebabkan MERS ini. Nah, akhirnya ya karena dia disebabkan oleh vektor yang vektor itu endemik ya di Saudi Arabia, endemik di Timur Tengah, ya sudah tinggal mencegah persebaran istilahnya mengatur penyebaran atau distribusi vektornya dan vaksinasi bisa diatasi. Nah, bedanya dengan SARS-CoV-2 kenapa kok bisa bikin outbreak adalah penyebarannya dominannya bukan dari kelelawarnya. Jadi kalau kita istilahnya mikirnya ini mesti gegara kelelawar ya, enggak juga. Ini justru lebih kepada orang ke orang. Yang dari kelelawar ke manusia itu mungkin hanya 1 atau 2 pas awal-awal banget, pas awal virusnya muncul. Tapi justru yang
yang menyebabkan virus ini cepat menyebar adalah karena kemampuannya dia untuk menyebar dari satu orang ke orang lainnya tanpa vektor. Kenapa kok tanpa vektor? Karena dia bisa menyebar secara aerial ya. Jadi menyebar melalui udara. Nah, ini yang makanya menyebabkan si COVID ini sampai menjadi pandemi gitu. Nah, dia classified beta ya seperti aku bilang tadi. Nah, ada 5 step nih dalam life cycle-nya dia ya. Life cycle-nya dia itu ada 5 step. Pertama attachment dulu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah attachment. Kenapa? Karena di fase attachment ini dia harus apa? Harus attach kepada istilahnya ligan yang sesuai ya. Ligan dan reseptor yang sesuai. Jadi reseptornya harus sesuai dengan ligannya. Kalau attachment ini gagal, maka dia nggak akan bisa menginfeksi. Jadi semisal si coronavirus ini, SARS-CoV ini tidak bisa attach ke selnya manusia, maka apa? SARS-CoV ini akan menjadi penyakit untuk hewan lain, bukan untuk manusia. Tapi sayang sekali attachment-nya cocoknya di manusia, ya berarti menjadi penyakit buat manusia. Gitu. Dan ini attachment ini yang menarik ya. Jadi untuk berbagai macam virus, attachment ini adalah hal yang menentukan kemampuan dia untuk menyebar melalui suatu vektor. Contohnya apa? Contohnya Zika, terus HIV, dan kawan-kawan itu dia memiliki kemampuan untuk attach tidak hanya pada manusia saja ya. Dia memiliki kemampuan untuk attach kepada vektornya juga. Misalnya Zika itu kepada nyamuk. Terus kalau HIV itu kepada mamalia ya, terutama primata. Jadi karena primata bisa membawa HIV dan kita itu juga sama-sama istilahnya sama-sama primata juga kalau digolongkan dimirip-miripkan genomnya ya akhirnya dia juga bisa attach ke manusia dan ke kera ke primata sehingga primata waktu itu bisa menjadi vektor penyebarannya. Waktu itu kan primata itu kalau di Asia terutama di Asia itu banyak yang dimakan. Jadi monyet itu sering dimakan, dikonsumsi. Nah, ini konsumsi monyet dan seperti ini beresiko juga penyebaran virus. Waktu itu HIV ya. Nah, kalau Zika gimana? Ya, Zika akhirnya nyamuk ini bisa membawa virusnya sehingga kalau di Amerika Tengah ya itu sempat mungkin 2018 ya sebelum si COVID ini muncul itu sempat menjadi masalah yang cukup besar 2018 atau 2019 itu. Dia sempat menjadi masalah yang cukup besar karena apa? Karena Zika ini menyebabkan bayi yang lahir dari seorang yang mengidap Zika itu lahirnya tidak normal ya, mengalami cacat. Jadi otaknya development dari bagian kepala itu tidak sempurna sehingga menyebabkan hidrosefalus. Hidrosefalus dan juga ada yang justru mikrosefalus, kepalanya kecil. Nah, ini adalah suatu penyakit yang merugikan gitu ya karena menyebabkan cacat pada bayi yang baru lahir. Nah, ini jadi Zika ini termasuk penyakit yang dapat menekan populasi, penyakit yang berbahaya terhadap populasi karena dapat menekan populasi dengan cara menurunkan viabilitas ya, viabilitas bayi yang baru lahir gitu. Nah, kalau COVID ini gimana? Kalau COVID ini dia untuk vektor sampai sekarang kita ini tidak berhasil menemukan vektor yang efektif menyampaikan virus ya. Artinya vektor yang efektif itu apa? Vektor yang bisa dengan dengan setiap kali percobaan itu memang benar-benar dapat mentransmit ya, dapat mentransfer penyakitnya dari si dirinya sendiri itu ke manusia. Nah, ini yang belum ditemukan. Jadi walaupun kita menduga awalnya bahwa si COVID ini berasal dari pasar hewan, tapi ternyata setelah diteliti dengan baik itu sulit ditemukan bahwa kelelawar atau hewan-hewan mamalia lain yang dijual waktu itu dia nggak mampu mentransmisikan penyakit ini dengan kalau bilangnya reliable ya. Jadi aku nggak selalu bisa menularkan gitu lah, nggak selalu bisa menularkan. Nah, itu menariknya di situ dan anehnya juga itu adalah di situ. Nah, setelah dia attachment, dia akan melakukan penetration. Nah, jadi virus ini dia ada membrannya, dia ada kalau virus itu kan kalau virus yang mungkin kelas 10 ya ketika diajarin Bu Dewi itu masih ingat mungkin bahwa virus itu ada yang disebut virus yang telanjang, virus yang tidak dilapisi oleh membran lipid. Nah, itu. Jadi nggak ada envelope-nya itu mereka itu virus yang disebut naked virus. Nah, naked virus itu dia lebih
dia berbeda dengan virus yang punya envelope. Kenapa? Karena pada fase penetration itu si lipid itu fungsinya apa sih? Fungsinya si lipid ini adalah sehingga si virus itu bisa melakukan penetrasi dengan cara apa? Dengan cara endositosis. Jadi si envelope-nya akan fusion dengan envelope-nya si sel inangnya, si host-nya. Mungkin kalau kalian pernah ketemu soal ketika latihan soal itu kayaknya ada tentang itu ya, membrane fusion ya, membahas membrane fusion, terus ada protein yang berfungsi dalam membrane fusion. Membrane fusion. Nah, ini kalau ini membahas ini ya. Ini yang menarik membahas antar sel ini. Ini pernah Mas Aris bahas tentang hemifusion ini. Hemifusion itu jadi dua sel yang berdekatan. Jadi sel yang berdekatan selain membentuk tight junction pada terutama di endotel ya. Endotelium usus waktu itu sempat diteliti sama terus habis itu dijadikan soal sama Mas Aris. Itu ada jadi dia mau melihat kenapa kok si selnya itu kenapa kok bisa menyebabkan penyekatan yang sangat rapat. Si endotel itu menyekat si dinding usus dengan rapat. Ternyata dia menggunakan hemifusion ya. Tidak hanya membentuk tight junction dengan sel sebelahnya, tapi dia juga lipidnya fusion. Jadi outer lipidnya itu nyambung dengan outer lipidnya yang sebelahnya. Jadi terus di dalamnya seperti ini bentuknya. Gitu. Oh ya, kita balik lagi ke membahas tentang membrane fusion ya. Sebenarnya lebih ke ini yang seperti ini, vesicle fusion ya. Jadi vesicle itu pertama dia membentuk ini. Jadi ketika di bagian B ini dia pertama vesicle 1 sama vesicle 2 itu ketemu dulu, membentuk kompleks dulu, terus habis itu nah, setelah membentuk kompleks dia itu akan memisah gitu ya. Bagian atas memisah dan bagian bawah memisah, lebih tepatnya bergabung gitu ya. Tapi bagian bawah bergabung dengan bagian bawahnya dengan yang atas gabung dengan yang atas sehingga apa? Sehingga dia membentuk fusion neck. Nah, fusion itu juga bisa dilakukan dipaksa dengan electroporation. Jadi disetrum tuh lipidnya disetrum sehingga berlubang. Nah, karena berlubang lalu dia itu sebenarnya ingin kembali istilahnya mengembalikan sambungannya. Nah, sambungan yang terbentuk itu adalah sambungan yang lebih dekat karena secara energi lebih murah ya, secara price the cost-nya itu cost of energinya lebih murah. Akhirnya apa? Membentuk fusion neck gitu. Jadi makanya kok kita bisa melakukan fusi sel dengan disetrum ya untuk membentuk apa itu namanya antibodi monoklonal itu kita kan memfusikan sel HeLa dengan itu ya dengan sel T gitu ya. Nah itu fusinya disetrum karena bisa melakukan ini. Nah si itu hampir sama. Jadi penetrasinya itu jadi setelah dia binding ya. Nah ini ya. Setelah dia binding nanti dia akan setelah dia istilahnya udah attachment tadi istilahnya. Nah ini gambarannya. Jadi ketika reseptornya ketemu sama ligan yang ada di virus itu nanti si virus ini sebenarnya kalau masuknya sebenarnya bukan seperti ini ya kalau COVID. Kalau masuknya COVID itu mungkin lebih akurat seperti ini. Jadi membrannya itu nanti fusi, membrannya itu nanti berfusi dengan klatrin nih, ya itu. Biasanya bisa pakai klatrin atau ya kaveol, tergantung yang nanti dipakai apa. Cuman biasanya yang dibahas itu klatrin ya, yang biasanya dibahas itu buat endositosis itu klatrin. Jadi hampir sama dengan endositosis bahwa permukaan, tapi bedanya adalah si membrannya ketambahan. Kalau endositosis kan membrannya berkurang ya karena dia menekuk ke dalam. Nah, kalau ini dia nambah karena dia nekuknya keluar bergabung dengan si membrannya punyanya virus gitu. Kita balik lagi ke jurnalnya. Nah, setelah penetration, apa nih? Setelah penetration dia akan melakukan biosintesis. Jadi dia akan mengambil alih sistem sintesis proteinnya punyanya si makhluk inangnya, sel inangnya, ya ribosom dan kawan-kawan itu diambil alih. Mulai dari mungkin RNA polimerase, tapi karena kita tahu bahwa dia ini virusnya apa? Virusnya dia golongannya 4 ya. Positive sense single stranded RNA virus ini golongan keempat, kelas keempat Baltimore. Dia itu menariknya apa? Dia itu virus yang dia membawa protein sendiri di dalamnya. Protein yang dibawa itu adalah RNA dependent RNA pol.
Polimerase ya. Polimerase. Nah, jadi yang dibawa itu adalah ini. Dia itu di RNA di virus utuh, di virion ya, kalau bilangnya virion. Di dalam virionnya itu ada ini. Dia mengandung ini di dalamnya. Kenapa? Karena si inang nggak bakal punya ini. Kita secara natural itu sel tubuhnya, sel manusia itu sel eukariotik ya, itu tidak memiliki RNA dependen RNA polimerase. Kenapa? Karena RNA biasanya kita sintesis dari si DNA gitu. Jadi kita biasanya mengikuti dogma sentral bahwa DNA itu jadinya ke RNA, RNA baru jadi nanti ke protein. Yang bisa berubah itu istilahnya bisa melakukan replikasi itu hanya DNA. DNA bisa menjadi DNA lagi melalui proses replikasi menggunakan ya DNA pol 3 itu. Tapi kalau di virus, karena virusnya itu dia menggunakan enzim ini dan dia nggak tersedia, jadi apa? Dia langsung pakai enzimnya sendiri. Istilahnya dia punya enzimnya dari awal. Gitu. Itu adalah hal yang menarik salah satu hal yang menarik juga dari virus ini. Jadi tidak hanya dia virus ini punya kemampuan dalam melakukan replikasi, tapi dia ini ketika dia mereplikasikan RNA-nya, dia punya enzim sendiri, udah nyiapin sendiri nih enzim. Udah mulai mirip dengan makhluk hidup ya. Kan makhluk hidup itu, kalau untuk virus dengan bakteri itu bedainnya cuma apa? Kalau virus nggak punya ribosom gitu. Sesimpel itu. Karena apa? Dia punya materi genetik. Dia punya envelope, kata-kata punya banyak yang punya envelope. Terus di dalamnya ada protein enzim. Tinggal sisa ribosom. Kalau dia punya ribosom, dia nggak jadi virus, dia langsung jadi bakteri. Dan kalau dia punya ribosom, dia nggak bakal butuh minjem. Jadi ada salah satu teori yang kalau nggak salah kalian bisa tonton di PBS ya, di apa namanya channelnya PBS Ions itu, PBS Ions di YouTube, itu membahas tentang virus yang purba. Nah, virus yang purba itu diduga berasal dari life form yang apa? Parasitic life form. Jadi berasal dari makhluk hidup yang tidak bisa melakukan sintesis protein secara mandiri. Dia nggak punya komponen ribosom tuh. Jadi dia apa? Dia bergantung kepada ribosomnya makhluk hidup lain. Itu dugaan awal dari munculnya virus adalah seperti itu. Nah, terus dia maturation, jangan lupa. Jadi setelah protein itu diproduksi, dia harus apa? Dia harus mengalami modifikasi juga. Modifikasi, folding, terus habis itu mulai apa? Menyusun komponennya ya. Jadi maturation ini nggak cuma dari proteinnya saja, tapi dia juga mulai menghasilkan membran sel. Membran sel untuk bikin apa? Untuk membuat envelope virusnya. Bikin envelope itu apa ya? Pembungkus virusnya gitu. Pembungkus virus jadi diassembly lah, disusun virusnya mulai dari, kalau di sini kan ada RNA polimerasenya, RNA dependent RNA polimerase, terus RNA-nya itu sendiri, terus kapsidnya, terus habis itu spike protein yang sering banget dibahas gitu. Terus habis itu sama membrannya udah. Itu kalau semuanya udah jadi, udah beres, sudah banyak, baru nanti dia akan melakukan rilis. Nah, rilis ini biasanya disertai dengan lisisnya sel. Jadi nggak cuman, kalau beberapa itu bisa ya budding gitu ya. Jadi maksudnya gimana budding itu? Misalnya ini suatu sel gitu ya, sel kupoid gitu. Sel kupoid di bladder ya. Di bladder itu juga bisa diinfeksi COVID. Nah, terus habis itu apa? Nanti dia bisa dari membrannya ini nembus keluar gitu. Melakukan kayak seakan-akan dia melakukan eksositosis ya. Eksositosis kayak dia itu sekresi gitu, padahal itu virus gitu. Makanya dia, kalau misalnya kita mau mencoba nih membedakan virus yang berasal dari mana nih, kayak biasanya membahas tentang strain virus nih, strain Australia, strain bla bla bla, itu biasanya kita bisa mengenali sesuatu, mengenali apa? Mengenali komposisi lipidnya. Kenapa? Karena lipid itu termasuk salah satu hal yang bisa dipengaruhi secara epigenetik. Waktu itu dulu waktu pelatihan di OSN 2019, pelatihan di Wisma Kartini, sempat dibahas sama kakaknya suatu soal gitu ya. Jadi suatu soal esai disuruh ngerjain, itu ternyata apa? Ternyata komposisi membran lipid itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi terutama dari dietnya dan juga orang yang ada di sekitar kita. Jadi interaksi dengan siapa aja. Jadi nggak cuma floral bakteria, jadi nggak cuma bakteri-bakterinya aja, tapi membran lipid itu sendiri bisa dipengaruhi. Jadi selain
selain dari melihat genom ya, jadi selain dari melihat genom, kita juga bisa melihat dari komposisi lipidnya. Oh, ini komposisi lipidnya mirip sama orang Australia. Oh, berarti ini COVID dari Australia, strain Australia. Terus yang mirip dengan orang dari Wuhan. Oh ya, berarti ini strain Wuhan gitu. Nah, itu menariknya juga dari situ. Jadi kalau setelah rilis ya udah dia bisa merepetisi, mengulang lagi siklusnya gitu. Nah, pertama untuk attachmentnya dia itu virusnya harus bind ke reseptornya melalui, terus setelah binding dia melalui endositosis. Kalau endositosis berarti dibantu dengan itu ya, dibantu dengan klatrin tadi ya. Kalau membrane fusion itu dia nanti fusion berarti membrannya naik ke atas gitu. Nah, viral content kalau udah itu baru dilepas nukleokapsidnya, nanti baru buyar, nanti nukleokapsid buka, RNA-nya keluar, RNA-nya ke langsung melakukan replikasi bla 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 gitu. Terus dia juga menghasilkan, jangan lupa dia menghasilkan viral mRNA. Ini yang biasanya di tracing. Yang di tracing viral mRNA. Kenapa? Viral mRNA itu bisa dilihat di sitosol. Jadi apa? Sel itu bisa diambil, terus habis itu dengan lisis sederhana kita bisa memastikan bahwa sitosolnya itu udah, istilahnya membrannya udah hancur, berarti sitosolnya udah lepas ya istinya, cairan sitoplasmanya. Itu bisa langsung di PCR, kalau mungkin kalau mau dipurifikasi dulu pakai sentrifugasi bisa, terus habis itu baru diambil bagian komponen. Kalau RNA itu kan termasuk yang ringan ya, berarti dia fraksinya yang atas tuh, fraksinya yang lebih atas, terus diambil, terus habis itu di PCR. Kalau PCR kan kita udah tahu ya caranya, PCR itu gimana, tekniknya secara umum. Terus habis itu setelah di PCR, jadi ya nggak cuma di PCR aja, tapi habis itu apa? Di probing ya. Jadi PCR-nya itu fungsinya apa sih? PCR ini yang pertama akan menggandakan sesuai dengan primernya. Nah, karena kita tahu genomnya virusnya, setelah di sequencing, kita bisa membentuk primer yang spesifik menarget si genomnya virus ya, gitu. Jadi kita misalnya menarget mRNA-nya deh, nggak usah genom. Menarget salah satu mRNA-nya. Nah, mRNA-nya ditarget, terus habis itu apa? mRNA ini nanti ketika di PCR ya, ketika di PCR itu dia akan ketemu primer reverse sama forward sama reverse yang sesuai dengan dia. Sesuai dengan dia, primer ini akan mengindus apa? Mengindus RNA polimerase untuk menggandakan misalnya takpol gitu ya, atau ya kalau sekarang modern udah banyak enzim lain selain takpolimerase untuk PCR ya, udah macam-macam variannya. Nah, enzim itu nanti akan menggandakan, nggak tahu batch-nya mau digandakan berapa kali, bisa diulang-ulang kan. PCR sekali run itu misalnya dari 1 menjadi 2. Terus kalau 2 akan menjadi 4. Nah, ini naiknya secara apa? Naiknya secara eksponensial. Karena naik secara eksponensial, setiap kali nambahan itu akan semakin akurat hasilnya. Kenapa? Karena jumlah dari istilahnya jumlah dari titernya itu semakin banyak, semakin bisa kita ekspektasikan jumlahnya harusnya ada berapa gitu. Nah, setelah jumlahnya udah banyak, terus kita bisa probing. Nah, ini probing ini yang nanti bisa kita pakai untuk titrasi, untuk ngitung gitu, untuk menghitung jumlahnya di dalamnya itu ada berapa konsentrasinya gitu dengan probing. Nah, kalau probing ini mungkin simpelnya karena jumlahnya nggak terlalu dihitung, probingnya yang penting probnya banyak, udah kalau terdeteksi ya berarti positif gitu, simpelnya gitu. Kalau mau misalnya memang mau dikuantifikasi, misalnya kita mau melihat viral load tuh, jumlah virusnya ada berapa, nah itu baru kita benar-benar pakai titrasi gitu ya, kita hitung. Tapi kalau cuma mau istilahnya mau mencari tahu, oh ini positif atau enggak gitu, masih positif atau enggak, yang penting jumlahnya yang banyak aja. Hanya berapa kali pendahara, misalnya kalau pakai fluorescence berarti pendaharannya sekitar berapa, oh, berarti tercapai jumlahnya, oh berarti positif gitu aja. Itu ya. Di sini udah azan, bentar kita tungguin azan bentar.
Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas selesai, istilahnya membahas tuntas mengenai itu ya, mengenai pembukanya, istilahnya garis besarnya lah. Nah sekarang kita masuk lagi ke apa? Sekarang kita membahas tentang ini, membahas tentang viral mRNA ini digandakan untuk dipakai untuk menggandakan ya untuk biosintesis. Nah, biosintesis ini ada 4 struktural protein utama, yaitu spike. Nah, ini yang sering kita bahas. Spike itu apa sih? Karena dinamain spike itu karena dia kalau kita lihat di gambar itu yang keluar-keluar gitu, yang seperti jarum-jarum yang muncul dari envelope. Nah, itu dia apa? Dia itu biasanya dia itu bisa berupa lipoprotein atau glikoprotein yang bisa dikenali oleh suatu reseptor. Jadi fungsinya adalah untuk attachment-nya. Membran itu fungsinya apa? Membran fungsinya adalah anchoring dari spike ya. Pertama itu. Terus kedua apa? Kedua fungsinya adalah untuk fusion. Jadi biar selnya bisa biar virusnya bisa memasukkan nukleokapsid gitu. Itu fungsinya membran. Envelope dan nukleokapsid ya itu sama aja ya. Membran envelope ini sama aja. Terus envelope ini mungkin lebih ke protein gitu ya. Kalau nukleokapsid itu ya kapsid tapi dia nanti di dalam banget bagian seperti nukleo namanya inti ya. Berarti dia apa? Melindungi genomnya, jadi melapisi genomnya dengan si protein. Nah, biasanya yang kita tracing adalah ini ya, mRNA yang mengkode envelope sama mengkode spike dua ini. Misalnya, N itu juga kadang dipakai, cuman lebih sering dipakai itu adalah spike protein. Jadi mRNA-nya dari spike protein, mRNA dari envelope juga. Jadi gitu dua itu. Nah, ini ya. Ini artikelnya membahas tentang ini PM Jeffrey. Nah, spike is composed of transmembrane trimetric glycoprotein. Nah, udah aku bilang tadi ya, glycoprotein kemungkinan ya. Jadi memang glycoprotein. Glycoprotein itu apa sih? Jadi dia protein, ya seperti biasa protein polipeptida gitu. Terus dia ujungnya dikasih proses glikosilasi ketika di Golgi, ditambahin gula. Gulanya inilah yang akan memberikan apa? Memberikan spesifisitas. Karena apa? Gula ini kan bentuknya, terutama di es itu bentuknya biasanya ya seginam-seginam itulah. Nah, bentuk seperti itu akan bisa dikenali oleh reseptor. Jadi reseptor itu nanti biasanya mengenali fitur dari glikoproteinnya, bentuknya seperti apa. Ada berapa nih glikoproteinnya, apakah monosakarida, disakarida, polisakarida, terus polisakaridanya bercabangnya seperti apa. Nah, itu yang dilihat dari glikoproteinnya gitu. Nah, terus habis itu ada 2 subunit ya di spike-nya, subunit 1 atau S1 sebagai bindingnya, jadi responsible to binding to the cell receptor, berarti ini yang bagian kepalanya ya. Nah, terus habis itu S2 subunit 2 itu fungsinya untuk fusionnya, berarti apa? Setelah kepalanya ini nempel, si S2 ini bekerja untuk mengkatalis fusinya, istilahnya memungkinkan nggak cuma nempel doang, tapi selnya membrannya bisa gabung gitu. Nah, si angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 itu adalah protein yang dia itu protein integral ya, protein transmembran. Lebih ke integral sih daripada transmembran. Nah, dia ini protein ini kenapa kok dia itu ekspresinya sampai ada di luar sel? Karena ya nanti kan dia kontak dengan darah ya, endotelial ini akan kontak dengan darah. Nah, kontak dengan darah dan extracellular fluid itu ya, terutama extracellular fluid sebenarnya yang paling utama, itu akan memungkinkan angiotensin ketemu sama ACE2 terus diubah menjadi angiotensin 1 itu menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 itu baru nanti yang bekerja bersama dengan aldosteron dan kawan-kawan untuk meningkatkan osmolaritas darah gitu. Itu adalah ACE2. Nah, ACE2 ternyata bisa ditempeli oleh spike proteinnya coronavirus ini, SARS-CoV-2 ini. Nah, ACE2 expression was high in lung, heart, ileum, kidney, and bladder. Nah, ini ya perlu diingat. Dia itu nggak cuma tinggi di paru-paru, tapi di jantung ada juga. Nah, itu kenapa dia menyebabkan simptomnya tadi apa? Critical symptom myocardial injury. Jadi berbahaya ya. Jangan sampai diremehkan bahwa ini cuma batuk, bukan. Ini bisa bikin gagal jantung juga, bisa bikin kerusakan jantung, nggak cuma bikin kerusakan paru. Nah, ileum. Ileum usus apa? Ileum itu usus penyerapan ya kalau kita ingat-ingat pelajaran SMP. Nah, berarti apa? Ya inilah yang menyebabkan
kerusakan di usus, karena endotelium di usus juga diserang oleh merupakan target juga, istilah target host juga dari si SARS-CoV-2. Makanya muncul gejala diare, karena ya ileum itu sebenarnya dia juga masih berperan dalam regulasi jumlah air karena dia melakukan absorpsi. Jadi absorpsinya nggak cuma absorpsi. Terutama apa? Terutama dia kan, kalau kita ingat nih dengan baik ya, dia kan menyerap gula dan dia itu menyerap gulanya dengan kotransport. Dia memompa proton keluar ya, membentuk gradien nih. Membentuk gradien. Jadi kita kasih panah. Dia itu pertama mengeluarkan H+, terus H+ ini akan muncul gradien. Gradien ini akan diseimbangkan dengan suatu protein kotransporter. Nah, kotransporternya ini nanti dia masuk bareng sukrosa gitu. Sukrose loadingnya itu seperti itu caranya. Absorption ya, jangan loading lah. Kalau loading di tumbuhan. Gitu. Nah, ini juga penting dalam mengatur kadar air di dalam usus. Makanya dia juga bisa memunculkan gejala diare. Ketika gejalanya bahkan ada tingkat ringan saja itu bisa menyebabkan diare juga. Karena merupakan target. Nah, kidney apa? Nah, kidney juga orang ini ACE2 yang kita bahas ya. Ini ACE2 ini pengaturan tensi darah dan osmolaritas itu yang ngatur ginjal memang ya. Ekspresinya juga banyak di sana. Dan bladder juga. Makanya dia juga, kedua organ ini juga susceptible atau rentan terhadap si virus gitu. Nah, kenapa kok ACE2 itu menyebabkan kerusakan paru-paru? Ya karena epiteliumnya paru-paru itu yang paling banyak. Umumnya kalau kalian baca di buku-buku itu ACE2, bahkan mungkin di Campbell, ACE2 itu ngomongnya diubahnya itu istilahnya ACE2 itu adanya di paru-paru ngomongnya. Bilangnya banyaknya di paru-paru. Makanya kenapa kok paru-paru ini benar-benar menjadi salah satu istilahnya menjadi organ yang paling terdampak pada pasien COVID gitu. Nah, terus dia apakah dia binding ke organ lain itu belum, ke target lain itu belum diketahui ketika waktu itu, tapi sampai sekarang juga belum ditemukan selain ACE2 yang efektif. Delta juga sama, masih pakai ACE2. Nah, itu step sequential protease, berarti apa? 2 tahap ya. Sequential protease berarti dipotong terus dipotong lagi, itu dia mengcleavage si spike proteinnya sehingga aktif. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kataku yang menyebabkan kok SARS-CoV itu lebih infectious dan sampai dia itu penyebarannya itu manusia ke manusianya itu sangat cepat ya, karena adalah aktivasinya yang diperantarai oleh cleavage ini. Nah, yang nanti kita kelihatan di sini di paragraf terakhir ini. Nah, ini dilihat ya, consisting of cleavage at the S1, S2 cleavage site for priming and a cleavage activation at the S aksen 2. Berarti apa? Sequential kan tadi bilang. Jadi dipotong sekali terus dipotong lagi. Berarti apa? S1, S2 itu protein yang anggap aja dia itu proteinnya masih gabung gini ya. Anggap aja proteinnya masih gini. Nah, terus setelah dia di cleavage, dilakukan suatu cleavage set gitu. Di bagian S1, S2 kan nanti dia menyisakan ada S aksen 2 ya. Maksudnya apa? Ya subunitnya yang udah kepotong. Nah, subunit yang udah kepotong itu yang tersisa tadi itu nanti dipotong lagi. Dia akan terjadi cleavage lagi. Nah, cleavage yang kedua ini satu dan enggak cuma 1 2. Ya, maksudnya keduanya lah. Kedua cleavage inilah yang menyebabkan memungkinkan perubahan conformational, perubahan bentuk dari si spike proteinnya sehingga apa? Sehingga spike proteinnya memungkinkan atau dapat memfasilitasi masuknya atau fusi membran dari si virus dengan host. Nah, itu. Nah, yang unusual, yang menarik dan unusual dari coronavirus spike itu adalah apa? Dia itu fusionnya itu cleavage-nya itu bisa dilakukan dikatalisis oleh banyak macam protease. Berarti apa? Site cleavage-nya bisa dikenali oleh berbagai macam protease. Dan hasil cleavage-nya itu banyak cleavage, istilahnya dari berbagai macam enzim yang dapat mengcleavage itu, cleavage-nya sama-sama dapat mengaktifkan si S1, S2 itu. Artinya apa? Artinya binding-nya dia atau fase penetration-nya dia itu sangat mudah terjadi, sangat mudah dilakukan gitu. Is easy to accomplish. Nah, karena mudah di-accomplish, jadi apa? Dia nggak butuh untuk survive lama-lama. Dia nggak butuh
chance-nya untuk orang terkena dari virus dari orang lain itu sangat tinggi. Karena ya virus yang dari orang lain masuk ke tubuh kita melalui inhalation gitu ya, tubuh pasien melalui inhalation, cuman sedikit aja udah mungkin untuk menginfeksi gitu. Jumlahnya virus yang masuk itu istilahnya kalau kita bilang itu MOI-nya gitu ya, misalnya kalau kita bahas MOI gitu. Oh ya, silahkan untuk Daud. Ini udah direcord kok, santai aja, nanti kita upload. Nah, jadi MOI-nya itu butuh kecil aja udah bisa menginfeksi. Karena apa? Ya karena ini tadi. Karena si spike-nya itu sangat mudah untuk masuk gitu. Karena dibantu oleh cleavage tadi. Nah, ternyata apa? Karakteristik of unique-nya ini, keunikan ini, dia itu adalah adanya furin cleavage site. Jadi ada furin cleavage site. Jadi site pemotongan yang dipotong oleh enzim namanya furin. Nah, kalau kalian mau tahu furin cleavage site itu seperti apa? Nah, furin cleavage site itu dia itu seperti ini. Nah, furin cleavage site itu adalah yang ditandai ini ya. Jadi ini adalah recognition site-nya, tempat dikenalinya, yaitu dia arginin ya. Lisin itu arginin ya. Arginin itu R ini, terus habis itu KRR ini. Jadi di beta 2A HCOV HKU1, terus habis itu sama di SARS-CoV-2 ini. Ya ini SARS-CoV yang satu, dia itu, jadi ini analisis protein ya. Kita lihat di sini adalah analisis protein. Nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan SARS-CoV ya, yang waktu itu menyebab ya MERS-CoV dan SARS-CoV itu dibandingkan apa? Dia ini ada site yang mana argininnya ini ada 3 ini, RRAR ini bisa direcognition, bisa dikenali nih. Jadi ini analisis itu ya, analisis protein ya, proteomics. Ini analisis protein, kita mau melihat apa? Mau melihat sekuennya proteinnya, kita bandingkan nih. Punyanya alpha covid, alpha coronavirus, beta. Nah, beta kan yang mamalia ya, dan varian yang SARS-CoV itu yang lama dulu, yang 2002-2003, MERS itu yang di Kunta, yang jadi apa sih yang di Unta, lebih tepatnya di Timur Tengah ya, daripada vektornya kita bahas lokasinya aja. Nah, SARS-CoV-2 itu yang di manusia, yang sekarang yang COVID ini, yang 2019. Nah, itu ternyata ada site yang bisa dikenali nih, yang bisa dipotong. Nah, itu adalah furin cleavage site. Itulah yang menyebabkan dia itu mudah sekali untuk masuk ke dalam sel tubuh manusia. Lebih mudah daripada varian yang SARS-CoV dulu itu. Karena apa? SARS-CoV yang dulu itu dia site-nya itu ketika dibandingkan ya itu nggak ada. Nih, ini kan strip-strip, berarti apa? Di sini ini berarti istilahnya ini alignment ya, ini base alignment ya. Ini bisa pakai ada toolnya, kalau kalian nyari di NCBI ada toolnya untuk base alignment. Kok base ini amino acid alignment ya, sorry. Amino acid alignment. Nah, ini ketika di alignment ini dicocokkan gitu ya. Ini kan mulai dari polipeptida asam amino nomor 669 ya, 670 terus bla bla bla. Nah, di sini ini kalau dibandingkan yang strip itu berarti dia hilang atau enggak ada. Berarti ini bisa jadi yang SARS-CoV itu delesi atau yang ini mengalami adisi. Nah, ini menariknya di sini ada site-nya yang menyebabkan dia mudah sekali masuk gitu. Nah, terakhir apa? Ternyata si furin ini, nah spike-nya, jadi ini ya, kalau SARS-CoV spike itu dia nggak bisa masuk melalui cleavage tadi, karena ya kalau kita lihat sekuensinya dia nggak lengkap ya, cuma punya satu R-nya gitu. Sementara si cleavage punyanya ini, furin ini ada tersedia di SARS-CoV-2 gitu. Padahal si furin itu ekspresinya di dalam sel itu ubiquitous gitu. Ekspresinya banyak. Makanya ekspresinya istilahnya kalau kita bilang mungkin bisa diamati seperti housekeeping gene. Konsentrasinya di dalam sel itu tersedia terus. Nah, karena konsentrasinya di sel dan di di ECF ya, extracellular fluid itu tersedia dengan baik ya, supply-nya itu konstan. Nah, itu menyebabkan si virus ini dengan mudah masuk. Nah, ini host response ya. Kalau tadi kita membahas cara masuknya, nah ini kita membahas tentang host response. Jadi responnya si inang terhadap SARS-CoV-2. Nah, ini CT scan,
pulmonary ground glass opacification can seem. Jadi gimana ya? Even in asymptomatic patient, maksudnya apa? Berarti lungnya itu juga, paru-parunya itu juga bisa diamati kerusakan paru-paru ya, ground glass opacification itu. Opacification. Jadi opacification itu maksudnya, jadi kalau digambar di CT scan itu jadinya opaque gitu. Opaque itu bening gitu. Makanya dia bilangnya ground glass itu tadi. Kayak kaca gitu, kayak kaca. Kayak ground glass itu. Nah, itu kalau orang bilang, kalau biasanya itu kayak apa ya, mungkin kalau istilah orang kedokteran mungkin lebih paham ya istilahnya apa, tapi mungkin bisa secara umum kalau kasarannya kita bisa bilang bahwa ada kerusakan gitu, bacaannya jadi buram gitu, harusnya bentuknya nggak seperti itu. Nah, ACE2 itu dia expressed on the apical side of the lung epithelial cell. Nah, kita udah bahas ya waktu pertemuan dulu bahwa sel itu dia punya polaritas ya. Nah, apikal itu mana? Apikal side dari paru-paru, berarti yang menghadap keluar. Nah, yang menghadap keluar di paru-paru itu menghadap apa? Rongga alveolus gitu. Nah, ternyata ACE2 itu ekspresinya tinggi di situ. Nah, ini yang menyebabkan si virus, salah satu yang juga menyebabkan virus itu gampang masuk. Karena ekspresi di permukaannya banyak, di permukaannya menghadap alveolus lah, menghadap alveolus berarti kan ketemu virusnya langsung gitu. Nah, it matches with the fact that early lung injury was often seen in the distal airway epithelial cells. Alveolar macrophages and dendritic cells are three main components for innate immunity and the airway. Jadi alveolar macrophages, jadi sel makrofag apa itu namanya? Kupfer apa ya? Lupa aku ya. Ya, jadi sel makrofag di paru-paru dan sel dendritik itu yang komponen utama dalam innate immunity di paru-paru ya. Nah, yaitu di bawahnya epitel. Letaknya di bawahnya epitel. Terus habis itu kalau makrofage itu jalan-jalan di apikal epitelium di atas gitu. Nah, ini yang mereka biasanya akan melawan virus sebelum adaptive immunity itu terbentuk. Nah, T-cell mediated response ini berarti respon mediated T-cell ini berarti pakainya itu ya CD8 ya. Nah, ini kan tulisan CD8. Karena apa? Karena ini patogen intraseluler ya, masuknya ke dalam sel. Antigen presentation, jadi dia ini merespon dari APC. APC-nya siapa? Dendritic cell sama makrofag gitu. Ini. How does SARS-CoV-2 enter APC? Nah, DC and macrophages can phagocytize phagocytize apoptotic cells infected by virus. Jadi selnya itu pertama dimatikan pakai TNF ya. Ingat kemarin kita bahas TNF. Apoptotic cell, jadi selnya mati. Setelah mati, itu sel dimakan, di-engulf, difagosit sama si dendritik sama makrofag. Setelah itu komponen partikulat-partikulat virus itu bisa digabungkan sama si CD8 terus dipresentasikan menggunakan MHC2 ya. Gitu. Nah, expression of AC2 on dendritic cell alveolar present but limited, determining whether uses another protein to bind APC to help answer this question. Ini pas waktu itu belum ketemu. Nah, SARS-CoV also bind to dendritic cell specific intracellular adhesion molecule 3 grabbing non-integrin. Aduh, ini istilahnya kok panjang banget sih. Specific intracellular adhesion molecule 3 grabbing non-integrin. Jadi ini integrin ya. Integrin kok integrin? Dia bukan integrin, sorry. Dia bukan integrin. Terus dia itu molekul spesifik ya. Spesifik intercellular adhesion. Berarti dia buat nempel sama sel yang lain. Terus dia molekul tree grabbing. Berarti dia bisa nempel sama molekul gitu. Nah, bisa ngambil molekul ya. Nah, design related protein, design R sama L sign in addition to ACE2. Jadi SARS-CoV itu bisa nempel ke ini, ke design tadi itu, ke adhesion protein tadi. Nah, design itu ekspresinya banyak di makrofage sama si dendritic cell ya, namanya aja dendritic cell sign gitu ya. Another target for SARS-CoV-2, if any, can help the virus to directly infect the cells and alveolar macrophages. This needs future research. Jadi waktu itu belum diketahui kayak gimana. Nah, APC-nya habis itu bisa ke lymph node. Nah, itu ya. Jadi kuncinya dari si makrofage dan si dendritic cell itu adalah mereka setelah mengenali virus, istilahnya si APC lah. Setelah mengenali virus, mereka itu masuk ke
saluran limfa, terus menuju ke nodus limfa. Jadi ke pembuluh limfa, terus dia ke nodusnya. Ke nodus ngapain? Nyampaikan ke T-cell. T-cell yang asalnya dia itu masih naif, dia teraktivasi menjadi misalnya helper atau misalnya menjadi sitotoksik, macam-macam lah, tergantung. Tapi intinya apa? Mereka itu aktivasinya tergantung dari si APC itu tadi. APC-nya harus migrasi dulu ke sana gitu. Nah, terus habis itu CD4 plus T cells. Jadi yang CD4 plus itu CD4 ya, dia teraktivasi oleh CD4. Nah, itu yang teraktivasi CD4 itu akan mengaktifasi sel B. Jadi sel B ini teraktivasi dari naif teraktivasi sehingga dia akan menjalankan fungsi apa? Respon humoral, menghasilkan antibodi ya. Ini yang nanti sekitar 14 sampai 21 hari yang nanti muncul IG-nya, imunoglobulinnya yaitu tuh. Terus habis itu ini ACE expression ya. Wah, ini menarik nih. Jadi kita bisa dilihatkan strain-nya sel-sel, terus ACE-nya itu kayak seperti apa ekspresinya. IPM itu bone marrow, SP itu spleen, PC itu peritoneal. Peritoneal itu pelapis itu ya, pelapisnya saluran pencernaan. Di perut itu ada namanya peritoneum. Timus itu yang di dekatnya jantung. Jadi dia itu nodus limfa yang besar ya, salah satu nodus limfa yang besar yang ada di atasnya jantung. Ketika masih kecil itu biasanya masih ada, tapi ketika udah dewasa mulai degenerasi karena asumsinya ketika udah dewasa itu acquired immunity itu udah banyak gitu. Mulai dari istilahnya orang sudah kena penyakit berkali-kali, jadi nggak dibutuhkan untuk menghasilkan T-cell lagi lebih banyak gitu. LN itu lymph node, small intestine itu SI ya, small intestine itu berarti usus ya, usus kecil. LU itu lung. Nah, ini kalau kita lihat itu yang SI ini small intestine tinggi ya. Nah, itu menarik kan. Terus CNS itu nervous system. Nah, ini nervous system itu juga ada. Jadi CNS itu juga mau diamati di sini. Kira-kira seberapa ekspresinya. Terus subcutaneous lymph node. Jadi lymph node yang ada di bawah kulit. Nah, ini SLN. Terus habis itu CNS ada di mikroglia. Jadi sel mikroglia ini apa? Mikroglia itu adalah makrofag yang resides atau yang bertempat di otak. Gitu. Di lung kita cari LU. Nah, ini lung ini MF ini makrofag ya. Di lung itu makrofagnya nggak terlalu mengekspresikan gitu. Ini ILC2, terus habis itu di sini banyak ya di small intestine sama spleen. Di apa sih spleen itu limpa. Limpa itu juga termasuk nodus limfa yang besar yang ada di belakangnya lambung gitu. Dia fungsinya selain untuk menyimpan itu dia juga untuk blood itu ya, menyimpan darah ya. Jadi mungkin kalau dibilang menyimpan juga enggak ya, tapi reservoir gitu ya. Reservoir dan juga breakdown. Di sana yang udah tua-tua juga mulai di breakdown terus nanti dipindah ke hati gitu. Jadi itu. Nah, ini ada studi imunologinya limfopenia. Jadi kurangnya blood T cells, lymphopenia ini artinya rendah gitu. Patient with severe diseases will have to have increased plasma concentration of pro-inflammatory cytokine. Jadi sitokin itu apa sih? Sitokin itu kalau orang sering bahas sitokin, sitokin itu adalah bisa kita bilang hormon gitu ya, hormon. Mungkin kalau dibilang hormon juga kurang tepat ya, tapi dia itu adalah zat yang bisa atau protein, senyawa ya, mungkin daripada zat lebih tepatnya senyawa. Senyawa yang dapat dilepaskan oleh makhluk hidup, oleh sel terutama, sel-sel tubuh kita dalam rangka apa? Dalam rangka komunikasi. Nah, sitokin itu macam-macam, bisa ada pro-inflammatory sitokin, biasanya disebut interleukin, IL. Nah, kemarin di soal kita udah bahas kan ya, Labaika, yang interleukin beta yang dinaikkan konsentrasinya, yang diupregulate oleh proteinnya virus. Nah, itu menyebabkan kalau orang bilang itu badai sitokin ya. Sitokin yang jadi meningkat itu apa ya? Sitokinnya si itu tadi IL beta 1 itu. IL 1 beta sorry ya. Nah, terus IL-10 granulosit colony stimulating factor. Jadi ini menstimulasi granulosit. Sel-sel granulosit itu apa ya? Sel-sel seperti apa sih yang basofil, neutrofil, eosinofil ya itulah. Itu sel-sel granulosit karena ada granulanya gitu. Monosit chemoattractant protein. Nah, ini chemoattractant protein berarti apa? Dia mengundang monosit gitu ya. Nah, terus makrofag inflammatory protein 1 alfa, TNF. Nah, ini nih.
tumor necrosis faktor, atau bisa kita sebut kemarin apa, death receptor yang menyebabkan apoptosis nih, TNF alpha itu. Nah, jadi itu ternyata di-upregulate semua. Nah, di TNF alpha ini berbahaya ya, karena menyebabkan nekrosis. Seperti kita tahu, ini judulnya aja tumor necrosis faktor. Nah, ini yang berbahaya, bisa menyebabkan pneumonia, gejala pneumonia karena kematian sel. Jadi dia selnya dipaksa mati sama virusnya gitu. Setelah dia selesai replikasi disuruh mati. Nah, itu berbahayanya. The more severe conditions in patient were in higher their IL-6 levels. Nah, jadi IL-6 levelsnya yang bahaya nih. Kalau tinggi bahaya gitu. CD4+ dan CD8+ T cells itu teraktivasi pada pasien-pasien ini yang bisa terlihat suggested gitu ya, terlihat dari ekspresi CD69, CD38, CD44 itu terdeteksi lebih tinggi gitu. Nah, terus reseptor checkpoint reseptor yang buat ngecek ya itu. Seperti TM3, terus TM3+, PD1+ itu istilahnya subsetnya CD, terus juga ada juga subsetnya CD4 sama subsetnya CD8 itu tinggi juga. Tinggi tapi exhausted, berarti bukan tinggi berarti kalau gitu. Kalau exhausted itu lebih tepatnya habis gitu ya. Berarti bukan tinggi, berarti berkurang drastis justru gitu. NK group member A, oke. Natural killer group, oke. For exhaustion was elevated on CD8+ T cells. Oh, oke. NK group 2 member A ini sepertinya protein ya. Ini exhaustion. Oh. Oke, jadi karena T cellsnya itu bukan capek, habis gitu ya, berkurang drastis jumlahnya. Nah, disease-nya ini akhirnya bisa semakin parah karena ya tadi itu ya yang bisa merespon untuk menyuruh selnya mati ketika sebelum istilahnya mengkonten apoptosis itu ya, apoptosis sehingga infeksinya terkonten terus macam-macam menghasilkan terus TCD4 yang menstimulus si sel beta gitu, sel B cells itu ya, bukan sel beta, sel B cells gitu ya, simfosit B gitu, itu hilang semua, habis semua. Nah, itu berbahaya. Nah, terus habis itu CD4 cellsnya banyak yang tidak mengekspresikan interferon, ya, that aberrant pathogenic CD4 with co-expressing IFN gamma and granulocyte macrophage colony stimulating factor. Jadi ini aberrant patogenik, aberrant itu gimana ya? Kita cari aberrant meaning. Nah, ini. Jadi ekspresi yang tidak umum gitu ya. Jadi aberrant expression, jadi ekspresinya itu nggak umum, nggak kayak biasanya gitu. Oke. Jadi ini tapi dia istilahnya diidentifikasi sebagai responnya ya, sebagai respon gitu. Nah, GM-CSF help differentiate innate immune cell and augment T cell function. It can initiate tissue damage at excess. Jadi kalau kebanyakan konsentrasi GM-CSF itu justru bisa menyebabkan kerusakan si jaringan gitu. Nah, ini previously seen upon strong T cell receptor. Oke, TCR, T cell receptor responses in experimental autoimmune encephalomyelitis. Jadi konsentrasinya ini itu pernah ditemukan biasanya di apa? Biasanya di sel reseptor T cell reseptor yang autoimun yang menyebabkan encephalomyelitis. Jadi pembengkakan jaringan otak. Di mana sel CD8 yang menghasilkan GM-CSF itu jumlahnya banyak banget. Terus dia juga mengsekresikan IL-6. Jadi ini bisa juga mungkin menjelaskan kenapa kok pada pasien yang gejala berat itu bisa menyebabkan apa tadi? Menyebabkan ini ya, menyebabkan mana itu? Ensefalopati. Karena apa? Karena ya ini tadi, karena konsentrasi yang tinggi pada sel-sel seperti itu justru menyebabkan autoimun gitu. Jadi begitu. Nah, terakhir kita bahas ini deh, paragraf terakhir deh sebelum kita break. Studies of
SARS-CoV itu juga menunjukkan epithelial cells itu memproduksi IL-8 in addition to IL-6. Jadi IL-8 itu juga dihasilkan. Nah, dia itu ngundang neutrofil dan T cells yang lainnya. Terus habis itu infiltration of large number of inflammatory cells were observed in the lungs of severe COVID-19 pasien. Jadi di paru-parunya itu jumlah sel inflamatori yang datang ke sana banyak banget ternyata. Nah, diduga sel-sel macam-macam ini itu adalah tersusun atas macam-macam sel innate sama sel adaptif ya. Innate itu yang tadi itu kayak makrofag, terus leukosit, granulosit gitu. Terus yang agranulosit, yang limfosit ya, yang limfosit itu yang adaptif gitu. Nah, ekspektasinya itu banyaknya itu neutrofil karena neutrofil itu yang paling umum ya juga. Nah, tapi neutrofil itu justru dia bisa menyebabkan lung injury juga kalau konsentrasinya terlalu banyak, jumlahnya terlalu banyak di dalam jaringan. Kerusakan jaringan jadi lung injury kan. Nah, yang majority of observed infiltrating adaptive cell, kalau ini kan yang innate tadi, yang adaptif itu banyaknya T cell. Nah, T cell itu ya banyaknya sitotoksik ya ini ya, primarily sitotoksik T cell yang membawa CD8. Nah, pasien yang gejala berat itu juga menunjukkan bahwa ada juga sitotoksik T cells yang CD4 di dalam sana. Nggak tahu nih CD4-nya dia ngapain. Kalau sitotoksik kan kita tahu dia itu bisa membunuh virus tapi juga menyebabkan lung injury karena membunuh virusnya caranya gimana? Dia melalui apoptosis ya, induced apoptosis melalui pathway perforin atau granzim gitu. Yang kemarin kita udah bahas. Jadi inilah yang menyebabkan lung injury, yang menyebabkan pasien COVID itu setelah sembuh dari COVID dia biasanya masih ada sisa-sisa kayak masih susah napas, terus gampang capek gitu, tersengal-sengal. Nah, itu karena apa ya? Karena ini. Karena si respon imun tubuhnya sendiri itu juga cost-nya dari mencegah virusnya menyebar adalah dengan apoptosis sehingga selnya banyak yang mati gitu. Circulating monocytes respond to GM-CSF yang tadi itu dilepaskan sama CD8 cells. Jadi monositnya datang ke sana deh. Akhirnya apa? Akhirnya si paru-paru itu banyak makrofagnya, monosit kan. Monosit itu nanti bisa menjadi makrofag. Nah, CD14 sama CD16 inflammatory monocyte subsets itu biasanya nggak ada ya. Biasanya orang sehat itu nggak banyak nih jumlahnya. Karena ya inflamatori ya, ngapain kalau dia sehat gitu, nggak ada. Nah, itu ternyata pada pasien COVID itu tinggi konsentrasinya, makanya dia menyebabkan inflamasi. Nah, inflamatori dari CD4 dan CD16 itu disebabkan oleh IL-6 yang dilepaskan oleh mereka itu. Sehingga apa? Sehingga kalau pada pasien yang berat itu bisa menyebabkan itu tadi, menyebabkan si badai sitokin gitu. Jadi badai sitokin itu ngapain sih? Badai sitokin itu ya mengindus paru-parunya sehingga kebanyakan cairan jaringan, kebanyakan sel-sel imun itu ngumpul semua di sana karena terundang. Terus habis itu inflamasinya berlebihan, cairan di dalam paru-paru itu nggak cuman cairannya itu masuk ke dalam alveolar spaces, tapi alveolar spacesnya juga ke damage karena induced apoptosis sehingga fungsi paru-paru ini sangat terkurangi gitu. Jadi untuk sementara kita sampai situ dulu ya untuk membahas tentang COVID ini. Kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga ini bermanfaat ya, walaupun ini memang tidak terlalu membahas mengenai KSP ya, tapi semoga dengan membahas ini kalian bisa memahami semuanya ya, bisa memahami mengenai patofisiologi, suatu ilmu yang menarik dibahas juga ya, karena untuk KSP mungkin juga bisa dipakai nih soal yang membahas patofisiologi, jadi menghubungkan fisiologi tubuh terhadap suatu penyakit ya, fisiologi tubuh dalam merespon penyakit atau si penyakit itu sendiri, kenapa kok bisa menyebabkan penyakit itu gitu. Jadi itu aja dari aku, sekian, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.